juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kita telah melaksanakan sidang keempat, yaitu pembuktian termohon. Kita lihat tadi berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya dalam pembuktian yang termohon sampaikan itu diterima oleh hakim dengan lengkap, yaitu kami mengajukan 50 bukti surat dan 1 saksi ahli. Jadi penjelasan. Lalu terkait yang dianggap cacat formil itu seperti apa, Pak? Oke, itu istilah cacat formil tidak ada, tapi akan dijelaskan oleh ahli yang waktu tadi menyampaikan bagaimana. Oke, tadi mungkin pertanyaan soal cacat formil itu istilahnya kan lahir dari pemohon, ya. Jadi pertama saya dihadirkan sebagai ahli untuk menjelaskan rangkaian upaya paksa yang dilakukan setelah P21 tadi. Yang pertama saya jelaskan bahwa rangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki justifikasi, memiliki basis. Karena penyidikan itu belum selesai, baru selesai penuh itu ketika pelimpahan tahap 2, yaitu secara fisik diserahkan ke kejaksaan yang pertama. Yang kedua, soal cacat formil itu sebenarnya definisi yang diberikan oleh pemohon, cacat formil. Tapi kan itu ditanya soal kalau ada surat, kemudian surat itu menjelaskan tentang dasarnya adalah KUHP baru, sedangkan yang kita pakai adalah KUHP lama, ya, apakah itu sebuah kesalahan? Ya, kesalahan, tetapi apakah kesalahan itu cukup, ya, derajat kesalahan itu cukup untuk membatalkan semua tindakan penegakan hukum? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang minor. Nah, kesalahan itu juga kemudian direduksi dengan pencantuman pasal transisi di KUHP yang 361. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal basis pra-peradilan ini. Nah, ini kan perkara yang dilakukan oleh Polda ini, penyidikannya dilakukan sebelum adanya KUHP baru. Pra-peradilan ini dilakukan dengan KUHP yang baru. Artinya, pra-peradilan ini menggunakan pemohon mengatakan ini harusnya menggunakan KUHP yang baru. Tidak, pasal transisi KUHP mengatakan kalau tindakan penyidikan dan penegakan hukumnya memakai KUHP yang lama, maka validasinya, pengecekannya, ya, pra-peradilan itu menggunakan KUHP yang lama. Sehingga ketika dia sudah kehilangan basisnya, ya, maka argumentasi akhir saya mengatakan pra-peradilan ini ya, menjadi tidak dapat diterima. Sehingga setiap upaya paksa yang dilakukan itu bisa dijustifikasi. Begitu. Seberapa besar dampaknya Bang ketika cacat formil ini buat keputusan hakim sendiri? Ya, tidak besar, tidak signifikan, ya, tidak signifikan. Karena saya menjelaskan gini, upaya paksa itu threshold utamanya ada di alat bukti yang cukup atau tidak. Alat bukti yang cukup atau tidak didefinisikan, ya, berdasarkan kuantitas, yaitu angka 2. Itu ada di peraturan Mahkamah Agung, ada juga di KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama angka 2 itu dapat dipenuhi, dan bukti-bukti dari Polda itu kan sangat banyak, bahkan lebih dari 2, ya, maka substansi dari upaya hukum itu menjadi tidak gugur. Jadi kesalahan tadi pengetikan mestinya Undang-Undang 881 menjadi Undang-Undang 20 2005 dengan pasal transisi itu, ya, ada bentuk kesalahan. Tapi kesalahan itu sangat tidak signifikan untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Namun pihak Roy Suryo bilang ketika surat penggeledahan tidak ditunjukkan ke rumah, itu seperti apa, Pak? Kalau itu ditunjukkan, ya, Pak. Jadi gini, untuk masalah penggeledahan, kita juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna sesuai dengan apa yang dibebankan dalam undang-undang. Juga di sini kami didampingi oleh Aspidum Kejati, juga dari teman-teman kejaksaan mungkin akan menambahkan sedikit tambahan. Baik kawan-kawan, dari sidang pra-peradilan tadi kita sudah saksikan bersama bahwa argumen-argumen dari pemohon sudah
beberapa katakan oleh ahli. Dan agenda untuk besok kami akan mempersiapkan kesimpulan dari masing-masing pemohon, termohon dan turut termohon. Jadi kita tunggu aja proses berikutnya, nanti kita tunggu putusan dari hakim. Yakin menang kok? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian dari kami. Besok kita hadir lagi untuk kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Ya, oke, dari saya, ya sekali lagi kita mengaturkan terima kasih yang sudah dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini itu banyak kejadian yang luar biasa. Kenapa banyak ya? Kita tahu semua, seharusnya jadwal sidang itu adalah pagi hari jam 9 seperti biasa. Tapi karena kemarin diputuskan karena ada sidang yang lain termasuk juga ternyata ruangan tadi juga dipakai, ada kasus yang sangat heboh, kasus yang terjadi di Kalibata dengan korban dari teman-teman dari Mata Elang tadi dengan polisi tadi cukup ramai. Saya yang datang jam 1 di sini tadi, saya sudah balik lagi jam 1, ternyata belum dimulai, baru dimulai setengah 2. Nah itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi kami ya, karena saya, Bang Refli, juga Mbak Aya tadi ya, Bu Soraya tadi juga sempat kita memberikan penguatan dan membersamai Dr. Tifausia Tiasuma yang hari ini mendengarkan dakwaan untuk pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya tidak akan komentar tentang dakwaannya Dr. Tifa ya, karena itu nanti tugas dari kuasa hukum masing-masing. Tetapi saya sangat senyum mendengar dakwaannya Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah ketika di sini saya berkali-kali juga senyum karena ini telak ya. Sebenarnya ini telak ya. Karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Salah ketik ya cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah, pasti belakangnya juga salah. Dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHAP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, Pak Yasena juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Ya. Dan yang jelas, global dari itu semua, sebenarnya tadi coba ditanyakan oleh Mas Refli dan juga Mas Gafur. Sidang pra-peradilan ini berjalan dan menunda pokok perkara aslinya. Pokok perkara utamanya, kalau dia tertunda, itu berarti menggunakan KUHAP baru. Kalau menggunakan KUHAP lama, pra-peradilan lah yang kemudian disuruh ditabrak berhenti, langsung jalan. Nah ini jelas. Makanya dengan adanya konsekuensi dari KUHAP yang baru ya. Nah saya kemudian menyatakan sekali lagi terima kasih ya, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Hanya kita tunggu nanti insya Allah ya Pak Hakim Tunggal itu benar-benar menggunakan rasio dan menggunakan akal pikiran yang insya Allah kita doakan semoga beliau benar-benar clean ya dalam menyusun putusan yang nanti insya Allah akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli yang akan datang. 7 Juli ya yang akan datang. Jadi saya kira itu, dan tadi ketika saya mendampingi Dr. Tifa ya insya Allah apa yang disampaikan Dr. Tifa itu juga benar-benar bisa lancar ya, karena sesuai dengan gambarnya Dr. Tifa di sini. Nah, ya ini membedah otak. Ya, membedah otak. Nah, ada dong. Ini tadi saya pakai untuk apresiasi saya terhadap Dr. Tifa. Ya, dan juga sekali lagi terhadap semuanya. Membedah otak. Oh, membedah otak. Ini juga Tifa. Ini kok nggak pakai jilbab ya? Bikin sendiri. Lah ya, waktu dulu. Wah. Itu ya, teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Ada lagi tambahan? Apa? Boleh penekanan Pak, kemarin kan udah menanggapi terkait yang adanya perbedaan pendapat antara Pak Kozin. Enggak. Insya Allah tidak ada perbedaan. Itu dinamika itu biasa. Ya, saya nanti akan jawab di kanal YouTube yang sama dengan Bang Kosin ketika menyampaikannya. Nanti sore akan saya jawab dan clear. Insya Allah semua beres dan tetap
ya sidang saya itu akan tetap dalam koordinasi Tokham, ya itu clear, ya. Dan nanti yang akan bergabung berkoordinasi lagi ya saja, nggak apa-apa. Biasa suatu klien itu didampingi sampai dengan 1000 pengacara, nggak apa-apa. Tapi kan tetap ada leadernya, itu aja. Jadi leadernya itu yang nanti akan kemudian yang sudah mendampingi. Dan Tokham itu adalah memang yang sudah mendampingi saya semenjak tahun 2022. Jadi bukan bentukan Mas Refli ya, salah, jangan saling menyalahkan. Saya juga berpesan ya, teman-teman di sini tidak usah lah saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Enggak ya? Menyalahkan. Jangan menyalahkan kami ya, gitu. Jangan menyalahkan kita. Kalau saling menyalahkan tuh kan berarti vice double ya? versa. Enggak ada vice versa. Jadi enggak ada apa-apa, itu dinamika biasa. Kalau dalam film G30 SPKI, wah yang sama itu kata Bung Karno, lumrah dalam satu revolusi. Ini sebutir zara yang ada dalam publik ini. Lumrah ya. Oke, terima kasih. Ya, oke.